Salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, apa kabar? Saya berdoa, kami berdoa, semoga Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa bahagia di dalam hidupnya bersama kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seandainya pada hari-hari ini saudara-saudaraku ada yang merasa belum berbahagia, jangan kecil hati, jangan patah semangat. Saudara-saudaraku, saya sampai 57 tahun, saya belum merasa bahagia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berkenan melawat saya, sehingga ketika usia 57 tahun, saya bisa merasakan bahagia. Jadi selama 3 tahun ini saya sudah merasa bahagia, karena kasih Tuhan, juga karena istri saya yang selalu sabar mendampingi saya dengan setia untuk kebahagiaan saya. Dan saya bersyukur di suatu masa istri saya bilang kepada saya, kamu harus berjuang untuk hidup demi saya. Betapa kasihnya istri saya kepada saya. Maka hari ini saya bahagia karena Tuhan mengasihi saya dan istri saya juga selalu mendukung saya. Di saat saya terpuruk, tak berdaya karena sakit penyakit kronis, istri saya selalu mendampingi saya. Dan ketika saya sekarang dalam proses pemulihan dan merasa semakin sehat, dan karena kasih Tuhan, maka dan saat ini saya sudah merasa bahagia karena lawatan Tuhan, maka saya harus bisa bahagia bersama istri saya. Terima kasih istri saya. Saudara-saudaraku, mengapa kita tidak bahagia? Padahal kita sudah menjadi orang Kristen dan kita sudah mendapatkan jaminan harapan keselamatan karena Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi juru selamat kita. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, penguasa dan pencipta alam semesta ini, berkenan merendahkan diri datang ke dunia, menderita, terhina, terkhianati, teraniaya, tersakiti, terluka, bilur-bilur darah tercurah dan wafat di kayu salib, berkenan turun ke dalam kerajaan maut, menderita juga dan kemudian bangkit untuk menunjukkan kuasanya adalah demi keselamatan kita. Dan keselamatan dan selain keselamatan, Tuhan juga berkenan rela berkorban datang ke dunia adalah untuk memberikan damai sukacita bagi umatnya, bagi pengikutnya di dunia ini. Jadi saudara-saudaraku, sekarang saya menyadari bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus berkenan datang ke dunia ini, bukan hanya memberikan jaminan dan pengharapan keselamatan di surga, tapi juga memberikan jaminan hidup damai sejahtera, damai sukacita. Jadi kalau sekarang saudara sudah berbahagia, ya memang harus demikian. Orang Kristen harus damai sukacita, damai sejahtera dan bahagia. Tetapi kalau belum bahagia, jangan patah semangat, jangan berkecil hati, terus berjuang dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mengapa belum bahagia? Dan biasanya belum bahagia itu karena ada akar kepahitan. Ada masih di dalam diri kita, di dalam hati kita masih ada akar kepahitan. Dan akar kepahitan memang bisa karena ikatan kutuk. Ada perjanjian-perjanjian di masa lalu oleh leluhur kita, oleh nenek moyang kita. Tapi juga karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, apabila saat ini saudaraku belum berbahagia, hal yang paling pertama adalah mengakui bahwa kita bukan orang sempurna. Mengakui bahwa di dalam diri kita ada kesalahan, kita rela, ikhlas dengan rendah hati membuka pintu untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita dan mohon ampun. Dan kiranya dengan pengakuan dan pertobatan kita, Tuhan berkenan mengampuni dan memohon kiranya segala celah-celah karena
dosa masa lalu ditutup dengan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Dan semenjak itu, saudara-saudaraku harus berjuang untuk melepaskan akar kepahitan, melepaskan segala kekecewaan, kepahitan, dendam, dengki iri, kemarahan, mudah tersinggung, kebencian, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, segala kecemaran. Hati kita harus bersih dari akar kepahitan, dari segala hal yang sifat-sifat kedagingan, hal-hal yang duniawi, egois, ketamakan, kerakusan, dan sebagainya. Dan kiranya Tuhan berkenan bersemayam, Roh Kudus berkenan bersemayam di dalam hati kita dengan memberi buah roh, yaitu damai, sukacita, kasih, penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan, keramahan, penguasaan diri, kemudian menghargai orang, dan sebagainya. Sehingga hati kita bersih. Dan setelah itu, saudara-saudaraku, marilah kita belajar berbahagia dari hal-hal yang sederhana. Bisa bangun pagi, masih sehat, masih diberi kesempatan hidup untuk berjuang. Berjuanglah dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Jadi marilah saudara-saudaraku, kita bisa berbahagia mulai dari hal-hal yang sederhana. Jikalau dari hal-hal yang sederhana kita bisa berbahagia, kita setia hal yang kecil untuk berjuang hidup ini, mulai dari hal yang kecil, tidak perlu malu, tidak perlu minder, maka saya berharap saudara-saudaraku akan mulai bisa berbahagia, bisa merasakan damai sukacita. Mari kita mulai melepaskan segala akar kepahitan, segala sifat-sifat kedagingan, dan kita ganti dengan sifat buah roh, dan kemudian kita mulai bahagia, mulai dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang sederhana. Seperti sekarang saya bahagia bisa dengan istri saya jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguwarjo Sleman ini. Saya bisa merasa bahagia. Saya bisa merasa bahagia atas kehadiran istri saya. Saya bisa merasa bahagia saat ini mendung, sehingga saya bisa jalan sehat, sepeda sehat, tidak kepanasan. Jadi di dunia ini ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia, saudara-saudari. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa, jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Hati kita fine-fine saja, enjoy saja, bahagia-bahagia saja. Salam bahagia dalam kasih Tuhan. Senantiasa melekat, hidup bersama Tuhan. Sebagai akar bisa hidup karena melekat dalam pohon kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai terpisah akar ini. Karena kalau akar ini kering, akar ini terpisah menjadi kering dan tidak bahagia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam. Terima kasih.